Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya boleh duduk dulu ya. Kita tunggu siap dulu. Tunggu siap gimana Pak? Oke, jadi tunggu siap itu gini ya, kalau contohnya. Jadi kalau Bapak bilang tunggu siap, kalian jawabnya oke, siap. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tunggu siap. Oke, siap. Sekali lagi ya. Tepuk siap. Oke, siap. Oke, karena udah siap semua, kita baca doa dulu ya. Kita baca doa buat kepercayaan dan agamanya masing-masing. Doa mulai. Oke, doa selesai. Nah, sebelum masuk pembelajaran, Bapak mau nanya nih, kalian tadi ke sekolah udah ngapain aja? Ada yang udah mandi, udah beres di kamar. Emang ada yang belum mandi? Enggak ya. Jadi udah mandi semua. Terus kalian tadi ke sekolahnya gimana? Jalan, berlari, atau diantar orang tua? Iya, ada yang jalan, ada yang berlari ya, ada yang diantar orang tua. Jadi hari ini Bapak atau kita semua bakal belajar di tema 1. Itu tentang organ gerak hewan dan manusia. Oke, baca semuanya. Ya, sebenarnya udah mau habis ya. Baca lah ya. Nanti kita bakal belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, terus materi kita ini tentang apa Pak? Tentang dulu sebelum masuk materi kita bakal bahas kegiatan kita hari ini. Jadi kegiatan kita hari ini itu tentang membaca teks bacaan dan juga kita bakal main game. Iya benar, kita bakal main game tuh. Gamenya apa? Gamenya nanti kita bakal belajar benar atau salah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian bakal mengerti cara menentukan pokok pikiran dalam teks bacaan, dalam setiap paragraf dan juga dalam teks bacaan. Oke, nanti gamenya gimana? Nanti Bapak jelasin. Ini ada kartu pernyataan benar atau salah. Nanti Bapak jelasin di setelah Bapak menyampaikan materi ya. Oke, sebelum itu tujuan materinya apa? Kita baru tahu kegiatannya. Terus materinya gimana? Oke, materinya itu kita bakal yang pertama kita bakal belajar tentang pokok pikiran tuh. Aku baca lagi ya. Pokok pikiran sama kita teks bacaan. Kita bakal membaca teks bacaan tuh. Kalian bakal dijelasin tentang apa sih yang dimaksud dengan pokok pikiran, terus cara menentukannya gimana, sama kita bakal sama-sama baca teks bacaan. Oke, teks bacaannya nanti Bapak bakal bagi ya. Teks bacaannya itu tentang mana ya teks bacaannya? Oke, ini dia. Teks bacaannya itu tentang organ gerak hewan dan manusia. Nanti Bapak bakal bagi satu-satu ya. Tujuannya sama seperti kegiatan kita hari ini. Tujuannya itu supaya kalian semua tahu tuh apa sih yang dimaksud dengan teks, apa sih yang dimaksud dengan pokok pikiran, sama cara menentukannya itu gimana tuh. Oke, itu tadi tujuan pembelajaran kita ya. Oke. Baik, terima kasih. Itu tadi contoh kegiatan pendahuluannya untuk kegiatan inti yang akan dilakukan oleh guru. Yang pertama yaitu penyampaian materi. Guru bakal menyampaikan materi yang akan disampaikan seperti apa sih yang dimaksud dengan pokok pikiran, cara menentukannya dari mana, contohnya dari mana, dan juga selama kegiatan penyampaian materi, guru bakal membagikan teks bacaan kepada seluruh siswa yang nantinya bakal dibaca oleh seluruh siswa. Nah, setelah penyampaian materi, itu guru bakal melakukan tanya jawab atau diskusi kepada siswa, yang mana siswa yang bertanya dan juga siswa yang menjawab bakal diberikan apresiasi dan juga penguatan guna memberikan motivasi dan meningkatkan motivasi belajar mereka. Setelah penguatan dan juga apresiasi diberikan, siswa bakal dibagi per kelompok tuh, per kelompok yang terdiri
terdiri dari 2 sampai 3 orang dalam setiap kelompoknya. Setelah diberikan kelompok, siswa diminta untuk membaca bergantian. Seluruh siswa ya, seluruh siswa diminta secara bergantian membaca teks bacaan yang dibacakan tadi. Setelah teks bacaan tersebut selesai dibaca, guru menyampaikan aturan permainan yang akan dilakukan. Tadi kan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan itu kan melakukan salah satunya bermain game. Nah, game yang dilakukan itu namanya game benar atau salah. Jadi ada 11 kartu di mana siswa setiap kelompoknya akan diberikan 11 kartu yang di mana mereka akan menentukan apakah kalimat yang ada dalam setiap kartu tersebut merupakan benar atau salah. Pokok pikiran yang ada dalam teks bacaan yang mereka baca. Contohnya bisa kita ambil contoh, ini ada nomor 2, ada kartu nomor 2 berisi kelinci bergerak dengan menggunakan kaki. Siswa diminta menentukan dan kelompok yang setuju atau kelompok yang menyatakan atau berpendapat bahwa benar bahwa kartu nomor 2 ini merupakan pokok pikiran yang ada dalam teks ini akan berdiri di sebelah kanan, dan siswa yang berpendapat atau menyatakan bahwa kalimat yang ada dalam teks nomor 2 ini salah akan berdiri di sebelah kiri. Siswa diminta tuh nanti membuktikannya. Bisa kelompok yang sebelah kiri menentukan bahwa kelinci bergerak dengan menggunakan kaki ini salah, atau tidak setuju mereka bahwa kelinci bergerak dengan menggunakan kaki ini merupakan pokok pikiran. Mereka membuktikannya dengan cara menunjukkan teks bacaan dan menyatakan bahwa dalam teks bacaan tersebut tidak ada kalimat tentang kelinci bergerak dengan menggunakan kaki. Nah, bagaimana bisa kalimat yang tidak ada dalam teks bacaan bisa menjadi pokok pikiran seperti itu kira-kira. Jadi setelah itu berarti mereka dapat poin tuh sesuai dengan rubrik penilaian yang akan dilakukan oleh guru. Siswa yang salah berarti tidak mendapatkan penilaian, tidak mendapat poin, tapi bakal dinilai berdasarkan rubrik penilaian yang ada. Nah, selama proses bermain game, guru akan melakukan motivasi dan juga bimbingan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan bermain yang tetap motivasi dan penguatan seperti misalnya motivasi atau penguatannya setelah siswa menjawab benar jawabannya tadi, guru memberikan apresiasi, jawab atau tepuk tangan kepada teman-teman semua bahwa teman-temannya sudah menjawab dengan benar seperti itu ya. Nah, setelah itu, setelah permainan game selesai, guru memberikan diskusi kembali tuh kepada siswa yang masih kurang paham terkait materi pokok pikiran yang akan mereka lakukan. Dan itu tadi kita sudah melakukan game ya, sudah melakukan tanya jawab juga mengenai apa materi kita hari ini. Pokok pikiran benar. Apa aja yang kita pelajari hari ini? Pengertian pokok pikiran. Terus apa lagi? Tangan dong, tangan. Oke, cara menentukannya benar. Ada lagi? Ya, kamu? Oh ya, benar. Contoh dari pokok pikiran itu sendiri ya. Nah, kalian tadi udah main game, udah menentukan paragraf ini, setiap paragrafnya memiliki pokok pikiran. Nah, teks bacaan ini ada 5 paragraf. Kalian sudah menemukan 5-5-nya pokok pikiran. Hebat ya, kita tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Udah, nah sekarang Bapak mau nanya lagi nih. Untuk paragraf pertama tadi apa pokok pikirannya? Ya benar, pokok pikirannya itu salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, untuk paragraf kedua yang tahu? Ya benar. Paragraf ketiga? Angkat tangan? Ya benar. Paragraf keempat ada yang tahu? Ya kamu? Ya benar. Apa jawabannya? Ya, jadi teman-teman tadi jawab tulang merupakan alat pasif ya, benar. Jadi yang terakhir nih ada paragraf kelima, ada yang tahu? Ya, apa benar atau enggak jawaban temannya? Temannya jawab bahwa otot merupakan alat gerak aktif. Ya benar. Nah, jadi itu aja pembelajaran kita kali ini. Kalian udah paham semua, udah menentukan 5-5-nya. Biar kasih tepuk tangan sekali lagi. Kita udah hebat hari ini. Kita udah main game, seru ya main gamenya tadi. Seru apa enggak? Oke, seru, alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kalian bakal menuliskan teks cerita ataupun apapun pengalaman kalian. Nanti menuliskan teks minimal 4 paragraf ya. 4 paragraf, setelah menuliskan 4 paragraf, setelah menuliskan 4 paragraf, kalian bakal menentukan sendiri pokok pikiran yang kalian
tulis. Baik, itu saja pembelajaran kita kali ini. Sebelum menutup pembelajaran, kita baca doa dulu ya. Silakan kalian membaca doa dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Oke, berdoa mulai. Baik, itu saja pembelajaran kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.